Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat perisai dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga kita senantiasa tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di hari ini, Ramadan Al-Mubarak. Para pemirsa, sahabat perisai yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fahya ardu ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi wa sahabi musaghari minas samaa'i wal ar la ayati liqaumi yaqilun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pertukarannya siang dan malam, kapal yang berlayar di bahtera dengan membawa muatan untuk kebaikan manusia. Bagaimana awan langit menurunkan air, yaitu berupa hujan, untuk mengeringi, untuk membasahi bumi-bumi yang tadinya kering menjadi basah. Allah juga telah menebarkan hewan-hewan, binatang-binatang ternak. Allah juga telah mengatur perputaran angin antara langit, awan, dan bumi ini. Sungguh, semua itu terdapat penciptaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sahabat perisai dimanapun Anda berada, kalau kita mau berpikir, jika bumi dan langit ini Allah ciptakan untuk manusia, pertukaran siang dan malam Allah ciptakan untuk manusia, hewan-hewan ternak, lautan, gunung-gunung Allah ciptakan untuk manusia. Lantas, pernahkah kita bertanya, sahabat, Allah ini menciptakan kita untuk apa? Tidaklah Allah ini menciptakan kita, jin dan manusia, itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Mari kita lihat, sahabat, saat ini kondisi kaum muslimin yang ada. Kebanyakan kaum muslimin pada saat ini tidak memahami agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, tidak mau mendalami ilmu agamanya. Ilmu agama hanya sekedar ilmu agama keturunan. Ilmu agama hanya tertulis di KTP. Bahkan yang paling miris lagi, mereka, kaum muslimin sendiri yang ada saat ini, menganggap bahwa semua agama itu adalah sama. Semua agama itu adalah bagus. Ini adalah kita kembali kepada kemurtatan. Na'udzubillahi min zalik. Lalu apa yang terjadi para sahabat? Yang terjadi, kaum muslimin dalam keadaan kemunduran saat ini. Kaum muslimin mudah dijajah. Kaum muslimin terpuruk. Kaum muslimin seperti
buih di lautan. Kaum muslimin mengidap penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian bertakwa kepada Allah. Sahabat perisai dimanapun berada, ketahuilah Allah telah memberikan kita gorizo, ya, naluri. Allah memberikan kita naluri, memberikan kita gorizo bako, naluri mempertahankan diri. Allah memberikan kita juga gorizo nau, ketertarikan untuk melestarikan keturunan, suka kepada wanita, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan juga gorizo tadayun, gorizo beragama. Karena kita mempunyai gorizo itu, pantaslah jika seorang manusia ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang diidam-idamkan, sebagai contoh, seorang manusia ketika melihat mobil mewah, dia akan tertarik. Timbul hasratnya. Ketika ia melihat harta yang gemerlapan, timbul rasa keinginan. Ketika ia melihat makanan yang lezat dihidangkan, timbul ingin memakannya. Dan juga ketika ia melihat ada wanita cantik, maka timbul nafsunya, timbul gorizohnya. Ini hal yang wajar. Tapi seorang muslim yang menggunakan akalnya, dia akan diam sejenak. Dia akan berpikir, apa yang ia diamkan, apa yang ia pikirkan, dia berpikir, apakah Allah menurunkannya di muka bumi ini untuk memiliki itu semua? Untuk mencari kesenangan? Untuk memiliki mobil, rumah, harta, wanita? Untuk makan? Ingat, sahabat, semua itu adalah sarana hidup, bukan tujuan hidup. Maka seorang beriman, seorang muslim yang beriman, ketika ia ingin melaksanakan, memiliki itu, menunaikan hasratnya, maka dia harus berpikir, menggunakan pemikirannya. Dia menggunakan akalnya. Dia belum mau untuk memiliki itu kecuali telah terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sehingga dia mampu mengungkapkan bahwa untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Untuk apa? Dari mana saya hidup? Dan kemana saya nanti setelah mati? Ini menjadi landasannya. Ya, landasannya. Ia nggak mau disamakan, sahabat. Nggak mau orang soleh, orang beriman, orang bertakwa tidak mau disamakan dengan hewan. Nggak mau samakan dengan hewan. Ketika seorang manusia melakukan suatu perbuatan yang bersumber dari hawa nafsunya dan didukung oleh akalnya untuk melakukan suatu kemaksiatan, ya, maka ia lebih rendah dari hewan. Nauzubillahi min zalik. Para sahabat perisai yang dirahmati Allah. Kalau sapi memakan rumput, ketika ia selesai makan, sudah terpenuhi hasratnya. Tetapi seorang manusia, ketika hasrat tamaknya terpenuhi, maka gunung-gunung akan dimakan. Hutan-hutan akan dibabat semuanya, dimakan. Tanpa kenal yang namanya kenyang, kerakusan. Para sahabat perisai yang dirahmati Allah, begitulah seorang kaum muslimin
ketika ia telah menemui tujuan dari hidupnya, dari mana ia berasal, untuk apa ia di dunia ini, dan kemana setelah mati, maka alasan itulah yang membuat dirinya menjadi semangat hidup, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bentuk ketaatan kita itu, ya, itulah yang dinamakan dengan akidah. Renungkan sahabat, ya, itulah yang menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita perhatikan, ya, ketika seorang muslim yang telah memiliki akidah yang kuat, ketika ia mendengar atau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Dia berkata, ya Allah, aku dengar dan aku taati. Tidak membantah sedikit pun. Ketika Allah menurunkan hukum-hukum, innil hukmu illa lillah, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah, maka ia mengatakan, wa qalu sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Maka ia melakukan hal tersebut. Al-Baqarah ayat 183. Dan juga coba sahabat di rumah, dimanapun Anda berada, Al-Baqarah 183 terkait mengenai kewajiban berpuasa. Kita mundur ke atas 5 ayat sebelum ayat Al-Baqarah 183 dengan redaksi yang sama, ya ilazi namanu kutiba alaikumul qisos. Hai orang beriman, telah diwajibkan atasmu qisos. Maka dia tidak akan membeda-bedakan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Dia taat. Karena dia yakin bahwa ketika kaum muslimin diperintahkan Allah, maka wa qalu sami'na wa ata'na. Dan ia yakin bahwa ketika ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naruh kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakimah. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, akan kami masukkan ke dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, akan kami ganti dengan kulit yang baru. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sahabat, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama merenungi hakikat tujuan hidup kita. Dan kita kembali kepada Allah, menjadi muslim yang sami'na wa ta'na. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.